Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Rita Hayati dari PAI Ekstensi ingin menjawab soal-soal, di mana soal itu yang pertama adalah tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara. Baiklah, jawabannya adalah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dikutip dari buku Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Thoriqah 2018 oleh Livi Satriani IAIN Curup 2018. Baiklah, masuklah pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan manfaat pentingnya Pancasila kewarganegaraan serta berikan contoh Anda sebagai warga negara yang baik. Jawabannya adalah manfaat pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi mempunyai nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Contoh sebagai warga negara yang baik adalah mematuhi peraturan yang ada, tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, dan cinta tanah air, yaitu sumber dari Samsudin Transformasi Jurnal Studi Agama Islam 12/2/68/85 2019. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan filsafat Pancasila dan hubungannya dengan agama. Jawabannya adalah filsafat Pancasila adalah yang dikenal sebagai pondasi negara Indonesia dan objek formalnya adalah filsafat. Dengan memakai metode historis, hermeneutis, dan kontelektual. Hubungannya Pancasila dengan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa negara dengan Pancasilanya menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan aman, tentram, dan damai, yaitu bersumber dari Sri Sedar Marhaini, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017. Masuklah kita pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pengertian identitas nasional serta faktor terbentuknya dari identitas nasional. Jawabannya adalah identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Faktor terbentuknya identitas nasional, yang pertama faktor objektif, yang kedua faktor subjektif, yaitu jawaban ini bersumber dari Winarno Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Jakarta PT Bumi Aksara 2013. Pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan konsep warga negara menurut Undang-Undang 1945 dan cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12. Jawabannya adalah konsep warga negara menurut Undang-Undang 1945
Turner 1990 dalam bukunya Civic Citizen in Action menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 yaitu ius sanguinis ditambah dengan ius soli sanguinis. Dan hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia dengan adanya peraturan tentang naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yaitu proses naturalisasi biasa dan naturalisasi khusus. Jawaban ini bersumber dari Ame Yunita Luntungan Lex et Societas 5 2013. Masuklah pertanyaan yang ke-6 yaitu pertanyaan yang terakhir. Jelaskan pengertian negara, unsur terbentuknya negara, serta tujuan dan fungsi negara menurut Undang-Undang 1945, serta contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan contoh dan fungsi negara tersebut. Jawabannya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan yang bertempat tinggal dalam wilayah negara itu. Yang kedua adalah kita membahas tentang unsur negara. Unsur negara itu ada beberapa tiga kelompok, yaitu harus ada daerah atau wilayah yang tertentu yang disebut daerah atau wilayah negara. Yang kedua, dalam daerah itu harus ada rakyatnya. Dan yang ketiga, harus ada kekuasaan atau pemerintahannya. Masuklah yaitu unsur terbentuknya negara. Ada beberapa pokok. Yang pertama, perpindahan suatu negara atau suatu bangsa ke satuan daerah yang belum ada rakyatnya. Yang kedua, melepaskan diri atau memisahkan diri dari kekuasaan negara yang menguasainya. Yang ketiga, beberapa negara mengadakan perjanjian untuk meleburkan diri dari suatu perjanjian. Yang keempat, fungsi negara. Fungsi negara itu yaitu menjamin ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir adalah contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan contoh dan fungsi negara, yaitu pemerintah menjalankan 3 tugas. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan pembangunan penyelenggaraan. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik. Jawaban ini bersumber dari Kakadek Cahya Susila Wibawa Administrative Law and Governance Journal 218 sampai 232 2019. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inari wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Rita Hayati dari PAI Ekstensi ingin menjawab soal-soal, di mana soal itu yang pertama adalah tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara. Baiklah, jawabannya adalah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
dikutip dari buku Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Thoriqah 2018 oleh Livi Satriani Iayan Curup 2018. Baiklah, masuklah pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan manfaat pentingnya Pancasila, kewarganegaraan, serta berikan contoh Anda sebagai warga negara yang baik. Jawabannya adalah manfaat pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi mempunyai nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Contoh sebagai warga negara yang baik adalah mematuhi peraturan yang ada, tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, dan cinta tanah air, yaitu sumber dari Samsudin Transformasi Jurnal Studi Agama Islam 12/2/68/85/2019.